Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah Masjid Al-Jihad, tempatnya orang berjihad, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, khususnya di bulan Ramadan tahun ini. Kita sudah menuntaskan ibadah puasa sampai hari ke 26 nih ya. Berarti tinggal beberapa hari lagi selesai. Senang apa senep? Ya senang, ya senep. Senang seolah bebannya akan selesai, senep belum tentu ketemu bulan Ramadan tahun depan. Bapak Ibu, berarti nanti malam adalah waktu yang diprediksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya bahwa setelah tanggal 20, khususnya di malam ganjil, adalah malam turunnya Lailatul Qadar. Sampai hari ini banyak orang yang masih bingung bagaimana cara mendapatkan dan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Ada satu amalan dari 10 amalan yang sudah terbukti kemanjurannya, yang dilakukan, diamalkan oleh Syekh Abdul Hasan As-Sadili yang tinggal di kota Maghribi, negaranya Maroko. Hidup pada tahun 1197 Masehi. Syekh Abdul Hasan As-Sadili ini Bapak Ibu setingkat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang namanya sering disebut-sebut ketika tahlil, ketika yasinan. Kenal boten? Tong pundi kenalan. Tapi percaya nggih kalau beliau adalah Syekh. Bahkan Syekh Abdul Hasan As-Sadili mendapatkan 3 gelar, Al-Qutub, Al-Ghab, dan Sultanul Auliya. 3 gelar Bapak Ibu. Dikenal sebagai rajanya wali, walinya wali. Kalau kita kan juga wali nih Bapak Ibu, wali mahan, untuk undangan. Ya, agak lama kalau punya anak sekolah jadi wali murid, nah itu agak lama. Nah, kalau mau dilihat wali kelas. Nah, di atas kita banyak ada wali songo. Itu baru level Indonesia. Ini level dunia, dunia akhirat. Statusnya di bawah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya diabadikan, selalu berjumpa, mendapatkan malam Lailatul Qadar sejak akil balik sampai menjelang wafatnya. Beliau adalah Syekh Abdul Hasan As-Sadili, Imamul Kutubiyah wal Ghaud, Sultanul Auliya.
Nah, beliau memberikan resep Bapak Ibu. Apa salahnya kita mencontoh ketika kita sedang bingung bagaimana mendapatkannya, ini sebagai upaya. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Khususnya saya, masa kula resep ora ento. Ya saya juga dapat, masa enggak dapat. Amin. Urutan amalannya Bapak Ibu, perhatikan: istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dzikir, doa, sholawat, maksiat. Maksudnya ditinggalkan, maksudnya apa protes. Apa protes. Yang 9 diamalkan, yang terakhir ditinggalkan. Jadi ada 10 amalan. Saya ulangi, kita catat apa direkam? Istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dzikir, doa, sholawat, sedekah, maksiat. Dipisah nggih, sedekah, maksiat. Jangan disambung, nanti sedekah maksiat. Sedekah maksiat. Jadi yang 10 ditinggalkan, yang 9 dilaksanakan. Saya ambil contoh misalnya yang tahmid. What is the meaning tahmid? Bersyukur kepada Allah. Apa bacaannya? Membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lengkap nggih Bapak Ibu? Ojo dipotong. Sekarang kan zamannya korupsi, apa-apa dikorupsi. Sembako dikorupsi, Quran dikorupsi ya. Sekarang tahlilan kadang dikorupsi. Harusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kadang Alhamdulillah. Kira-kira dulilah. Nah, bareng-bareng mesti ku gawa kanca-kanca, tapi ketika sendirian dilengkapi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu, kalau Allah memerintahkan membaca, itu artinya minimal, tidak boleh kurang. Jadi kayak putrane jenengan sekolah, kalau pengen naik kelas mesti ada KKM, kriteria ketuntasan minimal. Nilai minimalnya berapa itu? Itu membaca. Berarti perintahnya lebih dari itu. Membaca, memahami, meresapi, menghayati, mengamalkan, sampai itu. Maka ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak sebatas ucapan, tapi dipahami betul bahwa Allah adalah segala pujian. Segala pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tidak cuma alam semesta Bapak Ibu, semesta alam. Karena di dalam semesta alam ada alam semesta. Banyak alam semesta Bapak Ibu. Bumi yang kita tempati saja Pak, yang besarnya hampir melebihi matahari, jaraknya jauh sekitar 150 juta kilometer dari matahari, bersama bulan, Venus, Jupiter, Uranus, Saturnus, Pluto ya. Tapi Pluto sudah pergi meninggalkan galaksi kita. Planet segede ini sama iso hilang. Luar biasa. Itu baru satu galaksi Bapak Ibu, namanya galaksi Bima Sakti. Konon di alam jagat raya ada 2 macam galaksi, ada galaksi kerdil, ada galaksi raksasa. Galaksi kerdil karena jumlah galaksinya sekitar 200 juta, sedangkan galaksi raksasa miliaran galaksi. Jadi bumi yang tempat kita tinggal ini kecil sekali Bapak Ibu, itu baru satu galaksi, masih banyak galaksi lain. Ada galaksi Andromeda, galaksi Ranger, galaksi Samsung, dan masih banyak lagi itu. Maka alam semesta yang jumlahnya banyak, itu bagi Allah nggak ada apa-apanya. Pujian Allah melingkupi semuanya. Jadi Bapak Ibu, kalau di jagat alam raya sana terjadi kiamat, mungkin kita tidak merasakannya saking luasnya. Atau di tempat kita terjadi kiamat di alam jagat raya sana juga nggak akan terdengar. Kalau tergantikan generasi juga nggak kita dengar. Bapak Ibu mungkin belum tahu, kalau sebelum Nabi Adam sudah ada 75 khalifah.
Jadi jangan kaget betapa luasnya alam jagat raya ini, dan sangat dimungkinkan setelah kita mungkin ada khalifah-khalifah yang baru. Karena Allah memusnahkan khalifah-khalifah setelahnya atau sebelumnya atau sesudahnya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, kalimat ini melingkupi semuanya. Dan Allah berjanji barang siapa membaca alhamdulillahirabbil alamin walau 1 kali, Allah akan membalasnya 10 kali. Kalau ikhlas, kalau bersyukur kepada Allah. Dan alhamdulillahirabbil alamin Bapak Ibu merupakan media sarana ketika kita mohon kepada Allah, kita mulai dari memuji-muji dulu. Dan Allah senang dipuji Bapak Ibu. Saking senangnya Allah kepada orang yang memuji, nanti akan dikasih. Kan beda dengan orang-orang di dunia. Jangan-jangan ajeng njaluk sinten Bu? Njaluk teng Ustaz Yusuf misalnya nggih, jenengan ngalem-ngalem, wah malah senene bojone mangke. Urung karo dikai malah nesu ngopo ngalem-ngalem terus aku ora dudu tok jarene. Tapi kalau Allah malah seneng. Maka Allah berjanji akan membalas 10 kalinya 1 kalimat alhamdulillah yang panjenengan ucapkan, Allah membalas 10 kalinya. Man jaa bil hasanati falahu asru amtaluha. Barang siapa berbuat 1 kebaikan, Allah lipatkan 10 kalinya minimal. Di bulan Ramadan Allah ibaratkan seperti tanaman padi yang berisi 7 tangkai, yang tiap tangkainya berisi 100 butir, berarti dikalikan 700 kali minimal di bulan Ramadan. Tapi kalau tidak, nah ini bahayanya Bapak Ibu. Di surat Ibrahim Allah menjelaskan, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah lipatkan, Allah tambah sampai tak terkehendakinya, tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, sampai manusia tidak bisa menghinggakannya. Tetapi kalau tidak bersyukur, ingat Bapak Ibu, azab yang kelewat budi. Kenapa bisa demikian? Karena manusia sudah dibekali akal kok tidak bersyukur. Apa bedanya dengan kata kodok? Malah kalah dengan kodok. Tidak punya akal tapi selalu bersyukur. Kodok Bapak Ibu kita perhatikan, setiap Allah turunkan hujan, setelah itu banyak yang bersyukur. Lihat aja suaranya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum. Cuma telinga kita aja dengannya dung 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 dung, itu padahal bersyukur itu membaca surat Ibrahim. Nah, maka Bapak Ibu pandai-pandailah kita, rajin-rajinlah, terutama ketika kita punya target mendapatkan malam Lailatul Qadar, perbanyak membaca kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kalau berbanyak berarti tidak cuma 1 nih Bapak Ibu. Walaupun 1 kali saja Allah melipat gandakan 10 kalinya. Allah balas 10 kalinya. Tapi kalau lebih itu juga lebih baik. Nah, kalau lebih berapa? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama 33 kali. Apa alasannya? Karena kunci. Ibarat kita membuka rumah, kalau gerigi kuncinya tidak pas, nggak bisa dibuka. Geriginya 3, ternyata gigi pintunya kuncinya 4, lobo. Atau sebaliknya, gerigi di pintunya 3, ternyata kuncinya 4, nggak bisa masuk karena kunci. Jadi harus pas 33. Sama dengan obat, dosisnya harus pas. Sehari 3 kali, ya 3 kali. Kalau 2 kali nggak sembuh. Kalau 5 kali, bablas. Karena obat, jadi harus pas 33. Maka pandai-pandai berhitung. Nek kuatir lali nganggo jending, nganggo tasbih. Karena ada tasbih niku tetune kok. Itu pendapat pertama. Monggo. Pendapat kedua, sebanyak-banyaknya sekuat tenaga.
Sekuat tenaga artinya Bapak Ibu bukan sakuate benten aku kuate sampeyan kesel. Itu namanya sakuate. Kalau sekuat tenaga ada halangan terjang, ada rintangan jalan terus, ada godaan terus jalan. Kan kadang kita tergoda nih Bapak Ibu. Ada suara-suara apa atau HP-nya berbunyi, ada yang ngebel, dikirinya bubar. Apalagi kalau tahlil kan sering bubar nih tuh, tergoda, berkata lewat tergoda, pedangnya lewat tergoda, menjadi gak khusyuk lagi itu. Nah itu pendapat yang kedua sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kita tidak tahu bacaan yang keberapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu resep yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hasan As-Sadili, Imamul Qutub wal Ghath Sultanul Aulia, yang mendapatkan malam Lailatul Qadar sepanjang usianya, sejak akil balik sampai menjelang wafat. Pun 15 menit, tambah nopo sampun? Sampun nggih? Nggih, tambah sekedhik. Nanti kalau 10 lama, ini satu aja 15 menit, kalau 10 150 menit. Jenengan kuat. Nggih kula tawangsul. Yang kaitannya terdekat dengan hamdalah adalah takbir Allahu Akbar. Tidak hanya sekedar mengucap takbir, tapi menghayatinya dan meyakininya. Ketika kita mengucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil. Apa saja kecil. Nggih, utang kecil, gampang. Semuanya kecil. Presiden kecil, kecil semua ya. Yang besar hanyalah Allah. Selama kita meyakini ada hal-hal lain yang besar daripada Allah, namanya syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik Bapak Ibu dosa besar pertama dari 75 dosa besar. Jangan main-main, jangan pikirannya sedikit. Banyak dosa besar Bapak Ibu. Yang pertama syirik, yang kedua durhaka kepada orang tua. Jenengan Bapak Ibu pun sepuh nggih, jangan dianggap sebagai orang tua. Selama pernah kita lahir dari orang tua, berarti kita punya orang tua, walaupun mungkin sudah tiada kados kula. Kula yatim piatu Bu, jadi berhak menerima zakat fitrah mangke. Saya sudah sepuh tapi masih anak karena punya orang tua, walaupun sudah tiada. Maka harus berbakti walaupun sudah tiada. Kalau tidak berbakti berarti durhaka, itu dosa besar yang kedua. Yang ketiga, menjadi saksi palsu. Kemarin pas pemilu banyak orang menjadi saksi palsu hanya karena serangan fajar, dapat amplopan, mengiyakan yang tidak, menidakkan yang tidak. Itu termasuk saksi palsu. Dosa besar Bapak Ibu. Yang keempat, meninggalkan peperangan. Kita sekarang sedang perang Bapak Ibu. Perang melawan hawa nafsu, perang melawan bala tentara iblis. Teman-teman kita banyak yang kalah Bapak Ibu. Coba lihat pemenangnya tinggal berapa ini? 10. Ibu-ibu berapa ini? 30. Lumayan ya. Hari-hari pertama saya hitung 400 itu. Sama yang di jalan-jalan. Ini tinggal segini, ini luar biasa. Panjenengan bangga, hore merdeka, alhamdulillah menang ya. Sampaikan kepada Allah, yang lain sudah bergelimpangan. Dan jangan dikira mereka senang, mereka termasuk Bapak meninggalkan peperangan. Mungkin mereka nggak sadar kalau kita sedang perang. Kehadiran kita di sini Bapak Ibu menjamin keselamatan, ketenangan kampung. Bapak Ibu, salah satu manfaat kajian, kata Allah, kata Nabi, seandainya Allah akan menurunkan rahmat di suatu kampung, kemudian di kampung itu ada kajian, ada kuliah subuh, maka Allah akan menyegerakan turunnya rahmat. Mungkin janjinya rahmatnya turunnya nanti jam 9, tapi karena sekarang ada kajian, ada kuliah subuh, Allah segerakan turun itu. Rahmat datang bercucuran lebar sekali itu. Rahmatnya sudah ada Pak, rahmat Pak. Oh. Berarti yang paling beruntung istrinya nggih, mendapatkan rahmat. Kalau Allah hendak menurunkan musibah di satu kampung, misalnya gemblaan, tapi karena ada kajian subuh, Allah menunda musibah itu.
atau memindahkan ke tempat lain yang tidak ada pengajiannya. Coba Bapak Ibu, mungkin hari ini harusnya ada musibah ini, tapi karena ada pengajian Allah menunda atau memindahkan ke tempat lain yang tidak ada pengajiannya. Kudune bersyukur orang yang tidak bisa hadir di sini. Terima kasih sudah diselamatkan dengan doa-doa kita. Kudune ini yo kadang malah arep nang ndi ngaji. Titip yo. Niku kula nek teng masjid kadang ono sing titip. Teng pundi Pak masjid titip nggih? Nggih. Ya tak sampaikan, tak doakan. Saya pulang, kok masih ada? Ya saya bilang, udah tak sampaikan titipannya. Oh iya, dari siapa? Israel, tak sampaikan itu. Amin sisa mau nitip-nitip orang ibadah dewe. Nah gitu Bapak Ibu, kesempatan bagi kita, peluang besar mendapatkan amal jamaah, menjadi wakil dan wali saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang sedang berhalangan. Nah Bapak Ibu, selama kita bisa meninggalkan dosa-dosa besar, pohon papat nggih? Anggi kula apale mung papat. Masih ada 71 lagi. Asal tidak berbuat syirik Bapak Ibu, insya Allah Allah masih bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Tapi kalau sudah syirik, naudzubillah min dzalik. Kalau syirik tatoyur saja, mungkin Allah masih bisa mengampuninya, karena baru meyakini saja. Yang berat kalau syirik tiyaroh. Tiyaroh itu meyakini dan melakukannya. Contoh bapak-bapak sing ngangge aki nggih. Kalau cuma pakai aki saja nggak ada masalah. Nabi juga senang pakai aki. Sultan Ottoman juga senang pakai aki. Pakai saja. Nek mboten purun kena tangguh aku. Tapi kalau meyakininya nek aki delima penglaris, dodolane dadi laris, nek aki kuning cewek-cewek do nempel kaya prangko, nek aki biru wibawa wong wedi kabeh ditembak orang mempan. Nah, seperti itu namanya sudah tiara. Allah tidak akan mengampuninya, justru memasukkannya ke dalam neraka menjadi penghuni ashabunar khalidina fiha, menghuni di neraka selama-lamanya. Tapi kalau tatoyur Allah masih bisa mengampuninya sekehendak Allah. Itu hak prerogatif Allah. Allah mengampuni syukur, enggak ya innalillah. Karena neraka itu tidak bisa dibayangkan Bapak Ibu. Lamanya itu 50.000 kalinya di dunia. Satu hari di dunia sama dengan 50.000 tahun di neraka. Saya pernah menghitung Bapak Ibu berapa dosanya orang berbuat riba. Riba kan ada 4 tingkatan. Yang paling ringan, dosa yang paling kecil dari berbuat riba, kalau ngutangi tonggone badine 4 gram perak. Berapa 1 gramnya? Kalau dikendat ketandan 30.000. Neng keranggan 25.000, niko nek tumbas, nek jual ya 20.000, niko nek wonten surate, rano ya 5.000, teng Bringharjo ditekuk-tekuk nika lho. Lah saniki jenengan ajeng adon apa tumbas? Apa dikai kula mawon? Kalau sagramnya 25.000 berarti 4 gram 100.000. Nek ngutangi tonggone 500 balekane 600, yang 100 namanya riba. Nah, saya pernah menghitung berapa lama orang tinggal di neraka kalau berbuat riba. 1 hari berbuat riba itu sama dengan 50.000 tahun di neraka. Berapa dosanya orang yang bisnis properti, menaikkan harga dengan kredit berlipat-lipat 100-200%, belum yang pinjaman-pinjaman yang lain yang besar-besar. Itu pernah tak hitung-hitung Bapak Ibu, tinggal di neraka kira-kira lamanya 2 miliar tahun. Suwi nggih? Suwi, sekarang aja 50 tahun aja orang mati-mati wonten. Ini 50.000 tahun di neraka, bahkan 2 miliar. Itu dosa yang paling ringan Bapak Ibu. Bagaimana kalau dosa yang berat? Tapi sebegitunya Allah juga masih bisa mengentaskan
keluar dari neraka, memasukkan ke dalam surga. Ini kalau kita masuk dalam kelompok ashabul a'raf. Jadi masuk surga neng keri, ketinggalan lainnya udah masuk surga, kita belum masuk, itu namanya penduduk ashabul a'raf. Kita enggak berharap Bapak Ibu, kita berharapnya ashabul jannah, benar-benar masuk surga bleng tanpa lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Karena kalau kita lewat jembatan Shiratal Mustaqim hampir dipastikan jatuh Bapak Ibu. Kenapa? Karena tipisnya seperti rambut dibelah 7, tajamnya seperti pedang. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdiri dan mendoakan kepada umatnya yang lewat jembatan Shiratal Mustaqim, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Itulah yang namanya syafaat. Syafaat diberikan kepada siapa yang membaca sholawat. Kalau enggak pernah membaca sholawat, enggak mungkin dapat sholawat. Maka banyak-banyak pula membaca sholawat, minimal 1 kali. Kata Nabi, 1 kali saja enggan, bukan umatku. Sepelit-pelitnya orang Islam ketika enggan membaca sholawat walau 1 kali. Nah, syafaat inilah yang Nabi berikan ketika kita lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Insya Allah kita bisa lewat. Dan Nabi menyediakan 2 kendaraan. Ajeng milih pundi, loro-lorone napa siji mawon. Kendaraan yang pertama adalah sembelian kurban kita ketika Idul Adha. Monggo yang belum sempat menjadi sohibul seumur-umur 1 kali nggak apa-apa. Pilihkan hewan yang gemuk, ojo cempe. Atunggange ora kuat tiba nyemplung neraka padha wae. Nggih, nabung dulu. Yang kedua, masjid. Inilah untungnya kita Bapak Ibu sering berjamaah di masjid, besok menjadi kendaraan kita. Seluruh dunia kumpul di padang mahsyar. Ada masjid namanya Al Jihad. Silakan lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Supirnya siapa? Ustaz Yusuf. Wah, sing melu oke. Kula kenet ora apa-apa wis. Sing penting aman selamat lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Pun nggih? Insyaallah. Gampang niku. Karo merem saged. Pun goyang saniki. Do dicupuki murah sekrupe niku dikiloke dirongsok dadi ya. Oh nggih. Aku lho mriko ngangge motor-motor do dicekeli cah cilik-cilik. Ngopo nyekeli motor arep nyopot plate, nyopot wae dirongsok iku mur-mure baudi dicoploki donggrate niku lho. Dirongsok ya sisi sambro. Niku jembatan Suramadu. Jenengan jeng Timadu napa? Kok cerita jembatan Suramadu. Jembatan kawe saniki pun aman, dulu kan banyak nggih penghuni-penghuni. Naudzubillah min dzalik. Pun Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan, 2 dari 10 resep yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili dalam rangka mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita berharap karena dengan 1 malam saja kita sudah bisa membuat lompatan jauh sejauh 83 tahun, 4 bulan. Dan itu praktis kita bisa mengalahkan umatnya nabi-nabi sebelumnya yang umurnya panjang-panjang. Umatnya Nabi Muhammad umurnya pendek, maka tiada cara lain kecuali mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mari Bapak Ibu kita tingkatkan semangat kita menuntaskan Ramadan dengan sukses, mendapatkan piala kehormatan yang namanya muttaqin. Dan kita berharap bertemu lagi di bulan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka